فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita lanjutkan bacaan berikutnya, seperti biasanya, tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan halaman 142, hadis yang baru. Qala al-mu'allifu asbahullah, innamal qawiyyu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Kita akan bahas seputar hakikat orang yang kuat itu yang bagaimana. Yang kuat bela dirinya, yang kuat push up-nya, sit up-nya, atau orang yang kuat gulatnya, atau orang yang bagaimana. Kita lihat. Kata beliau, hanya saja orang yang kuat itu hakikatnya adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Jadi ketika marah dia mampu menahan dirinya, tidak melampiaskan amarah tersebut sehingga berakibat yang fatal atau yang semisalnya. Tapi dia menahan, sabar, berat memang, tapi dia upayakan. Itulah hakikat orang yang kuat. Kita baca hadisnya. Wa anhu, radhiyallahu anhu, berarti kalau wa anhu kembali ke sebelumnya. Sebelumnya kalau dari hadisnya Abi Hurairah berarti sama gitu. Wa anhu, paham? Itu kan wa anhu berarti an Abi Hurairah. Berarti besok setaranya an Abi Hurairah gitu ya. Wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa asy-syadidu bisur'ah innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Muttafaqun alaih. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya Abu Hurairah anhu? Abdurrahman as-Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman as-Sakhr ad-Dawsi. Nah, beliau termasuk dari kalangan para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Sudah hafal pantunnya? Ada yang hafal pantunnya? Antum hafal pantunnya antum? Hafal pantunnya? Ayo bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Pantunnya mudah dihafalkan ya. Mungkin yang kecil-kecil pun bisa menghafal juga, yang belum. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Nomor 1 Abu Hurairah, sahabat yang mulia. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa asy-syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang bisa membanting lawannya, atau orang yang kuat gulatnya. Karena surah itu membanting maknanya. Paham ya? Orang gulat biasanya membanting orang kan. Itu bukan hakikat orang yang kuat. Tapi bagaimana? Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Hanya saja orang yang kuat hakikatnya adalah orang yang mampu menahan dirinya tatkala dia marah. Ditahan dirinya, tidak melampiaskan amarahnya, dan marahnya pun pada tempatnya. Karena sebutkan dalam hadis yang sahih, suatu ketika waktu itu ada salah seorang minta wasiat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat. Kemudian beliau SAW mengatakan, la taghdab. Faraddada miraran faqala la taghdab. Dinasihati oleh Rasulullah SAW, kamu jangan marah.
Akhirnya orang tadi ngulang lagi untuk minta wasiat. Nasihat yang sama, wasiat yang sama, beliau mengatakan la taghdab, kamu jangan marah. Dijelaskan para ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih, maknanya adalah apa barakallahu fiik? Kamu jangan marah dengan amarah yang berlebihan. Sehingga apa? Mengakibatkan perbuatan yang fatal, yang rusak. Atau jangan marah tanpa sebab. Paham ya? Orang marah tanpa sebab juga nggak baik juga. Tapi kalau marah pada perkara agama yang diinjak-injak, agama yang dihinakan, agama yang direndahkan, itu wajar. Itu menunjukkan dia punya ghirah, punya kecemburuan di dalam barakallahu fiik agama ini. Mafhum? Ayo kita lihat lagi penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah. Kita lihat syarahnya. Wa bin masawil akhlaq aidan al-ghadab, dan termasuk akhlak yang jelek juga adalah marah. Padahal marah ini sulit kan kita hilangkan, karena marah ini termasuk tabiat manusia. Kita lihat, al-ghadab gharizatun fil insan. Marah itu merupakan gharizah, gharizah tabiat. Makna gharizah maknanya tabiat. Yang namanya marah itu merupakan tabiat yang ada pada manusia. Tasuru 'inda asbabin tuhajjijuha. Yang mana marah itu akan muncul, tasuru, akan berontak keluar. Kapan itu? Tatkala ada sebab-sebab yang apa? Sebab-sebab yang mengobarkannya. Sebab-sebab yang apa? Yang memunculkannya. Sebab-sebab yang membuat nyala. Paham ya? Itu makna tuhayyij. Yaitu yang apa? Yang mengobarkannya, yang barakallahu memprovokasikannya. Bisa dipahami? Tabiat manusia. Ada marah, ada diam, macam-macam. Nah, tapi tabiat ini muncul kapan? Tatkala sebab-sebab yang membuat apa? Yang membuat dia marah. Paham ya? Sebab-sebab yang barakallahu fiik mengakibatkan dia marah. Berarti ada sebabnya. Fayuridul intiqam minal maghdub alaih. Seringnya orang yang marah itu ingin menghukum, ya enggak? Ingin menghukum atau membalas orang yang dia marah. Paham ya? Nah, jadi dia marah seseorang, dia pengennya balas, menghukum orang tadi. Falladhi yaqwa ala man'i nafsihi minal intiqam. Maka orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya untuk tidak menghukum. Seharusnya dia menghukum, seharusnya dia melampiaskan amarahnya, dia tahan. Itulah hakikat orang yang kuat. Paham ya? Karena dia memiliki kekuatan apa? Iman. Sedangkan datang dalam hadis yang sahih, rawi Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah SAW? Al-mu'minul qawiyyu khairan wa ahabbu ila Allah minal mu'minidz dha'if. Wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik keadaannya dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang mukmin lemah imannya. Tapi masing-masing masih ada kebaikan karena masing-masing apa? Masing-masing masih iman. Masing-masing masih memiliki keimanan. Masing-masing masih mukmin. Paham? Cuman orang mukmin yang kuat keimanannya itu lebih Allah cintai. Kita lihat lagi. Hadza wasyadid, inilah hakikat orang yang kuat, yakni al-qawi, orang yang kuat. Ingat-ingat ya. Wa laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat membanting lawannya. Kuat gulatnya, bukan itu. Alani yasra'un nas bi quwwati badanih, yaitu bukanlah kekuatan atau bukanlah kuat itu, bukanlah orang yang kuat itu orang yang mampu membanting manusia dan kekuatan badannya. Surah itu membanting, menjatuhkan lawannya. Paham ya? Naam. Bukan itu. Wa innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab fala yunaffid atau fala yunfid al-ghadab. Artinya hanya saja orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Dia tidak melampiaskan amarahnya. Paham ya? Nah, sabar, dia tahan. Kadang memang berat, cuman bagaimanapun itulah yang namanya syariat. Kita mengupayakan. Nah, jangan dikit-dikit marah yang sifatnya hanya dalam perkara dunia. Tapi marah yang dianjurkan, disyariatkan adalah ketika melihat syariat ini dihina, syariat dilanggar, agama dicaci maki, itu wajar. Dalam artian marah yang memang diharuskan. Tidak boleh kita senang kalau agama diinjak-injak, agama dihinakan. Naam. Wal ghadab ala qismain.
Sedangkan marah terbagi menjadi dua. Al-awwal pertama, idza kana al-ghadabu lillahi azza wa jalla wa li hurumatihi. Masyaallah, lihat ini. Yang pertama adalah apabila marahnya itu karena Allah dan karena kehormatan Allah Subhanahu wa taala yang apa? Dilanggar. Fa hadza ghadabun mahmud. Maka ini marah yang terpuji. An yaghdaba lillahi azza wa jalla idan tuhikat hurmatuhu. Seseorang marah karena Allah taala apabila apa? Apabila kehormatan Allah taala itu dilanggar. Paham maksudnya ya? Perkara-perkara telah haramkan dia langgar. Nah, seperti itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghdab idan tuhikat hurumatillah, idan tuhikat hurumatullah. Dahulu Nabi SAW marah apabila apa? Apabila kehormatan Allah Subhanahu wa taala mereka apa? Mereka langgar. Paham ya? Naam. Mafhum? Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi ketika agama Allah Subhanahu wa taala dihina, dicaci maki, direndahkan, mengejek-ngejek ayat Allah, menghina agama Islam, dia marah karena Allah taala. Paham ya? Naam. Marah karena agama Islam ini apa dihinakan. Itu marah yang terpuji. Yang kedua, al-ghadab alladhi yakunu sababuhu hubbal intiqam minan nas idza asa'u ilaihi. Lihat ini. Marah yang sebabnya apa? Nah, yang sebabnya dia senang ingin balas orang lain. Senang ingin menghukum manusia apabila mereka berbuat jahat padanya. Ya, ini ma'ruf ya, namanya manusia itu kadang enggak terlepas dari ini. Orang berbuat jahat dengan kita marah. Itu ma'ruf, paham ya? Cuman bagaimana cara mengendalikan amarah ini? Dilampiaskan atau tidak? Kalau dia lampiaskan, melebihi kadarnya dan juga melampiaskan dengan perbuatan keji, perbuatan yang haram, tentunya nggak diperbolehkan. Tapi kalau hanya di awal permulaan bergejolak, timbul marah itu wajar. Paham ya? Karena orang kalau berbuat jahat pada kita pun nggak suka juga. Makanya sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kami nukilkan semakna beliau mengatakan, bahwasanya inna quluban nas majbulatun, sesungguhnya hati-hati manusia itu majbulatun bihubbi man ahsana ilaiha. Paham ya? Bihubbi man ahsana ilaiha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu senantiasa tertuju, senang dengan orang yang berbuat baik kepadanya. Paham? Wa bughdi man asaa ilaiha, dan benci dengan orang yang berbuat jahat padanya. Itu hati manusia. Paham ya? Orang berbuat baik kita senang. Paham ya? Orang berbuat jahat kita benci. Kita lihat, abahullahu liman usiya ilaihi an yattassa. Artinya Allah Ta'ala bolehkan apabila orang berbuat jahat kepadanya dia mengkisos, membalas dengan kejahatan yang serupa, enggak berlebihan. Boleh pada asalnya. Qala ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan kejelekan itu adalah kejelekan yang semisalnya. Itu pada asalnya boleh. Paham ya? Hanya saja mampu enggak dia menahan amarah tadi dan enggak balas tuh? Mampu enggak kira-kira? Kalau dia mampu menahan amarahnya enggak balas, itu bagus. Tapi kalau dia balas, kembali ke hukum asal. Karena kejelekan balas dengan kejelekan. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau dia mengambil solusi yang terbaik, menahan amarahnya, tidak membalas, justru orang berbuat jelek malah dia apa? Lawan kebaikan, itu bagus. Kalau memungkinkan mampu. Nah, lihat, walakinnahu raghaba fil afwi wa an yakdhimal insan khaydahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiik, lebih cinta, lebih senang akan tapi manusia tersebut yang marah tadi, dia lebih senang kalau dia memaafkan dan lebih senang untuk menahan amarahnya. Yakdima itu artinya yumsik, menahan. Paham ya? Dia lebih senang menahan ghaidahu, marahnya, wa ya'fu, dan maafkan. Qala ta'ala faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, mendamaikan, maka ganjarannya Allah Subhanahu wa taala yang memberinya. Bisa dipahami? Wa qala subhanahu wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dan keburukan itu. Idfa' billati hiya ahsan.
tolaklah suatu kejelekan dengan cara yang terbaik, yang lebih baik. Jadi menolak kejelekan, menolak kejahatan kalau memungkinkan dengan cara yang terbaik. Makanya di dalam fikih, ada kaidah fikih dibahas itu, ya kan? Nah, maksudnya bahas bagaimana? Tidak ada dhaman, tanggung jawab kalau orang merusakkan barang orang lain atau membunuh hewan milik orang lain kalau dia sudah menolak dengan cara terbaik terlebih dahulu. Maksudnya kalau ada hewan ingin, barakallahu fiik, hewan itu ngejar kita, ingin bunuh kita, paham ya? Mungkin bunuh dengan apa istilahnya, ingin mendolimi lah serutukannya, atau mungkin dengan cara yang lain, kita tolak yang terbaik dulu. Ditolak terbaik, tak usir, nggak mau, dia tetap maju. Akhirnya kita lawan, mati hewan tadi, kita nggak tanggung jawab. Cara-cara seperti itu, paham ya? Wa mutlifun mu'dhihi laisa yatmanu ba'da difa'i billatihi ahsanu, paham ya? Nah, dan merusak atau membunuh sesuatu yang mengganggu, tidak perlu dhaman, tidak perlu tanggung jawab. Kapan? Ba'da difa'i billati ihsanu, ba'da difa' billatihi ahsanu, setelah dia menolak, menepis, mengusir dengan cara terbaik. Ditolak, ditepis, diusir, nggak mau juga, paham ya? Malah dia semakin maju dan ingin apa? Barakallahu fiik, merusak atau misalnya, akhir terbunuh, kita bunuh, paham ya? Itu kita nggak ada dhaman, karena sudah menolak cara terbaik, ternyata tidak apa? Tidak ada fungsinya. Bisa dipahami? Nah, di sini dianjurkan idfa' billati ahsan. Ya? Nah, maksudnya tolaklah, tepislah. Kejelekan dengan cara yang lebih baik. Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawah, dan apabila antara dirimu dan antara orang ada semacam permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, seakan-akan apa, teman yang dekat. Jadi enggak nampak kalau dia ada permusuhan. Paham ya? Seperti itu. Wa man yulaqqaha illa alladziina sabaru wa man yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan tidaklah Allah Ta'ala karuniakan hal tersebut kecuali hanya kepada orang-orang yang sabar, dan tidak juga Allah Ta'ala karuniakan kecuali hanya kepada orang yang memiliki apa? Memiliki balasan atau bagian yang sangat besar. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah innahu huwas sami'ul 'alim. Dan jika syaitan mengganggumu, paham ya? Membisik-bisikan bisikan yang jelek, maka fasta'id billah, segeralah minta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Taala zat yang mendengar dan mengetahui. Makanya nanti disebutkan cara mengobati orang yang marah, yang sulit untuk dikendalikan, sulit untuk meredakan, itu diantaranya duduk. Setelah isti'adzah billah, suruh duduk. Tahu tuh isti'adzah billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duduk. Ternyata duduk belum reda, suruh wudu. Paham ya? Insyaallah dengan duduk wudu itu kan barakallahu fiik akan membuat dia apa? Lebih tenang. Nanti disebutkan oleh beliau nanti ya. Cara-cara untuk meredam amarah. Obatnya bagaimana? Ada nggak di apotek, ya kan? Dijual nggak obatnya? Ternyata obatnya ada di dalam apa? As-sunnah dan juga anjuran nasihat para ulama. Kita lihat. Fa'idha ghadibal insan ala ahadin fi ghairi hurumatillah azza wa jal, maka apabila ada salah seorang yang marah kepada orang lain pada perkara yang bukan pelanggaran terhadap kehormatan Allah Subhanahu wa taala, fa innal wajiba an ya'fu anhu, maka yang wajib memaafkan. Jadi sabar, maafkan aja. Apalagi dalam masalah dunia, ya kan? Masalah dunia, masalah muamalah yang sifatnya masih bisa ditoleran, maafkan. Wa an yamlik nafsahu 'indal intiqam, 'anil intiqam, dan hendaknya apa? Hendaknya dia itu menahan dirinya untuk tidak menghukum, tidak melampiaskan amarahnya. Faham? Kalau terjadi dalam rumah tangga, biasanya terjadi nih ya. Suami istri ribut gara-gara masakannya kurang enak misalkan. Hati-hati. Jangan sampai marah, amarahnya apa? Dilampiaskan, banteng apa? Piring, gelas dipecah. Nanti ribut lagi. Sabar, tahan dulu. Paham ya? Mungkin masakannya kurang enak, baru awal-awal permulaan latihan misalkan, atau mungkin meletakkan bumbu keliru, seharusnya garam keliru gula misalkan. Ya namanya orang banyak ihtimal, ya kan? Banyak kemungkinan. Jangan langsung marah, kemudian emosi yang sangat, banting piring, pecahkan gelas,
Paham ya? Nah, kemudian macam-macam, jangan, sabar, tahan. Nah, karena di dalam kehidupan rumah tangga itu biar menjadi harmonis, romantis, dinamis, sakinah, mawaddah, rahmah, harus saling paham dan pengertian terhadap syariat. Semakin dalam rumah tangga itu kuper, kurang perhatian terhadap syariat, itu semakin buruk keadaannya. Tapi semakin paham terhadap syariat, insya Allah bismillah bisa saling mengendalikan dan saling pengertian. Letak kesalahannya di mana? Kenapa kok bisa marah? Paham ya? Kemudian waspada dengan perbuatan yang dikenal dengan KDRT. Tahu KDRT ya? Apa KDRT itu? Kekerasan dalam rumah tangga. Paham ya? Seorang suami marah dengan marah yang sangat, nggak terkondisikan, tidak mampu menahan amarahnya, akhirnya sampai apa? Memukul istrinya, nendang istrinya, kemudian sampai menganiaya istrinya. Sabar, jangan. Itu semuanya barakallahu fiik di dalam syariat dilarang. Apalagi sampai memukul wajah, ya kan? Wala tadribil wajah wala tuqabbiha. Jangan memukul wajahnya dan jangan dicaci maki dan dihina. Paham ya? Jadi punya hak juga seorang istri ya. Ini segala selingan bahwasanya kalau kita paham syariat, biidznillah azza wa jalla akan terkondisikan. Sama-sama pengertian, sama-sama paham, diredakan, dilihat, dicek lagi titik temunya kenapa kok marah, seperti itu. Waqad ja'a ilajul ghadab bi asya'. Nah, maafan, tadi belum ya, atasnya tadi. Kata beliau, wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah Ta'ala mengatakan, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Al kadhimin maknanya adalah al-masikin, orang-orang yang mampu menahan. Paham ya? Naam. Dan orang-orang yang mereka menahan ghaidha amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Pujian, yang mampu menahan amarah dan mengampuni, memaafkan manusia. Hada madhul 'afin 'anil ghair. Inilah pujian orang-orang yang memaafkan dari kesalahan orang lain. Al-kadhimin al-ghair, al-kadhimin al-ghaidha, dan orang-orang yang apa? Menahan marah, menahan amarahnya, alladzina yakdhimuna ghaidhahum wa ghadabahum wa la yudhiruna ma sya'allah. Lihat ini. Itu orang-orang yang mereka menahan amarahnya dan menahan kemurkaannya dan tidak menampakkannya. Jadi dia kalaupun marah pun nggak nampak itu ya. Nah, barakallahu fiik. Ini semuanya tentunya bisa dikondisikan, bisa diupayakan. Yang namanya karakter yang jelek, yang buruk pun dengan seizin Allah Ta'ala bisa diperbaiki sebenarnya. Asalkan dia siap untuk mengubah. Paham ya? Nah, semakin paham syariat, semakin paham dalil Al-Quran Sunnah, dia semakin bisa memperbaiki itu seharusnya. Bukan malah semakin jauh daripada syariat atau amalan syariat. Kita lihat kata beliau, waqad ja'a ilajul ghadab bi asya'. Nah, ini obatnya, kita lihat obatnya. Setiap orang kadang-kala marah itu ada, tapi obatnya kita pastikan kita miliki obatnya ini. Ini obatnya nggak dijual ya. Jangan pernah mencari obat di apotek, kalau tanya nggak dapat. Paham ya? Nah, kita lihat obatnya. Asyul awal, obat yang pertama, karena ada beberapa perkara tadi kan. Perkara yang pertama yang bisa mengobati amarah atau marah tadi, al-isti'adzah billah minasyaitonir rajim. Lihat ini. Minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, membisikan-bisikan jelek yang kotor, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para ulama pun kalau orang terkena penyakit waswas, antum tahu waswas ya? Waswas itu bisikan-bisikan. Hanya bisikan loh ya. Itu biasanya orang itu kalau kena penyakit waswas, itu cemas, gelisah, dan kemudian khawatir, enggak tenang. Obatnya satu, al-i'rad, berpaling. Al-i'rad, berpaling dari bisikan tadi. Dia lagi sholat, Allahu Akbar. Kayaknya keluar angin ya, baru kayaknya, berarti was-was. Lanjutkan sholatnya, nggak usah nengok was-was lagi, lanjutkan. Baru kayaknya loh ya, kalau kayaknya belum yakin. Sedangkan dalam kaidah fikih apa? Al yakin la yazulu bisyak.
Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dan keraguan. Makanya waktu itu ketika ada salah satu sahabat melapor kepada Rasulullah SAW tentang keadaan orang yang terkena waswas dalam sholatnya. Apa kata Rasulullah SAW? La yang sarif hatta yasma'u sautan au yajida rihan. Orang tadi jangan tinggalkan sholat sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Kalau dia buang angin, mendengar suara apa? Keluar angin. Atau mencium bau apa bau? Angin yang keluar tadi. Bisa dipahami? Kalau belum, hanya kayaknya itu bisikan. Obatnya i'rad, berpaling. Obat ini luar biasa lah ya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim dan juga yang lainnya. Paham ya? Allah musta'an. Karena was-was ngeri sekali. Ngeri sekali karena kadang-kala orang kena penyakit was-was ini, dia bisa banyak amalan ibadah yang terlewatkan, tertinggal. Takbir aja kalau selesai dia, takbir ihram itu nggak selesai, nggak kelar-kelar. Allahu Akbar. Kayaknya makharijul hurufnya belum keluar yang tepat, ulangi lagi. Wudu. Kumur aja ya. Ini biasa berkali-kali kalau orang kena was-was. Bahasa semua pakaiannya baru apa? Selesai wudunya. Allahu musta'an. Ya itu obatnya al-i'rad. Dulu pernah ada kejadian seperti itu. Nah, maksudnya realita dan fakta memang keadaannya itu sangat tidak nyaman lah intinya. Paham ya? Ketika kamar mandi lama, orang udah keluar, udah persiapan dia masih ya hampir setengah jam lah. Padahal cuma apa? Buang kecil lah bayangkan. Buang air kecil sama bersucinya itu hampir setengah jam. Paham ya? Nah, alasannya rasanya belum bersih, rasanya belum kelar, rasanya belum ini, itu bisikan semua biasanya. Paham ya? Nah, karena apa? Karena ada obat yaitu al-i'rad, berpaling. Tidak mengikuti bujukan rayuan bisikan syaitan. Kemudian fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan Allah Ta'ala dari apa? Gangguan syaitan yang terkutuk. Kata beliau, wa tasabbar rajulan inda Nabi. Waktu itu ada dua orang saling mencaci maki di hadapan Rasulullah SAW atau bihadratih wa huwa yarahum, atau dalam posisi kehadiran beliau, dalam keadaan beliau melihat mereka. Fata'assara ahaduhuma hatta marra wajhah. Kemudian terpengaruh lagi itu. Ya, saling mencaci maki, saling mancing ya, saling mencaci maki dan mengejek. Salah satu terpengaruh hingga wajahnya memerah. Hatta marra wajhah, hingga merah wajahnya. Wan tafaqat audajuh, hingga urat-uratnya itu seakan-akan apa? Bengkak. Maksudnya apa? Maksudnya itu benar-benar marah sekali. Kita lihat orang marah bagaimana kan? Memerah wajahnya, kemudian kayak ingin melampiaskan itulah istilahnya. Nah, faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku mengetahui, atau makna kedua mengajarkan suatu kalimat, kalau seandainya seseorang itu mau mengucapkannya, niscaya akan hilang apa yang dia jumpai berupa marah tadi. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paham ya? Jadi ini obatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung Allah Ta'ala dari apa? Gangguan syaitan yang terkutuk. Karena orang marah yang berlebihan sampai kadang ingin membunuh, ingin menghukum dengan hukuman yang lebih, itu tidak terlepas dari apa? Bisikan gangguan syaitan. Wal'iyadzubillah. Itu obat pertama, isti'adzah billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, wasyai'tsani, obat yang kedua, annahu idza ghadaba, yatawadda aw yaghtasil, wudu atau mandi. Apabila dia marah, maka dia wudu atau mandi. Tujuannya apa kira-kira? Orang marah itu biasanya panas enggak biasanya? Panas enggak orang marah biasanya? Panas. Nah, untuk meredamkan panas tadi biar dingin, ya imam wudu kemudian mandi. Ya, wudu dan mandi, dingin nanti. Lagi marah-marahnya dua orang, coba salah satunya atau ambil suruh mandi. Paham ya? Kalau memungkinkan, dilerai dulu. Ya akhi wudu dulu, ya akhi wudu. Kalau udah wudu kayaknya lupa mau marah apa lagi. Ya, udah dingin ya. Kalau belum reda suruh mandi. Nanti kalau udah selesai mandi, mungkin dia lupa apa yang tadi marah ya. Nah, yaitu istilahnya ini cara yang disarankan dan juga dijelaskan para ulama, tentunya apa barakallahu fik, ada asar dan ada pengaruh yang baik. Li'anal ghadaba minasyaitan, ya, dikarenakan marah itu datang dari setan. Wasyaitan makhluqun minan nar.
Sedangkan setan diciptakan dari apa? Dari api. Api panas enggak? Panas. Wan nar yutfi'uha al-ma. Sedangkan api itu yang bisa memadamkan adalah air. Jadi kalau marah sangat, antum jumpai orang dan mampu melerai misalkan keluarga kita, saudara kita, coba suruh isti'adzah dulu. Ta'awud. A'udzu billahi syaitonir rajim. Belum reda juga suruh apa? Duduk kalau memungkinkan. Belum reda juga wudu. Wudu belum selesai juga mandi. Paham ya? Nah, kita lihat. Fa idza ghadiba, apabila dia marah, fal yaghtasil, maka hendaknya dia mandi atau yatawadda bil ma, atau wudu dengan air. Masyaallah. Nah, seperti itu. Ini Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdul Bas ketika beliau memberikan catatan kaki di dalam Kitabul Humaram, beliau menukilkan hadis yang marfu' dari Atiyah Sa'di radhiyallahu anhu, rawi Abu Dawud, innal ghadaba minas syaitan wa innas syaitan khuliqa minan nar. Sesungguhnya marah itu datang dari setan dan semua setan itu diciptakan dari api. Wa innama tutfa'an nar bil ma. Hanya saja api itu bisa dipadamkan, dimatikan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum fal yatawadda. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaknya dia wudu. Nah, kita selesaikan satu lagi. Obat yang ketiga, ingat-ingat ya, obat ini nggak dijumpai di apotek ya. Nah, jangan tiba-tiba marah lari ke apotek dan obat marah nggak ada. Paham ya? Nah, obatnya ini, pertama isti'adzah billah, kedua wudu atau mandi, ketiga asyil salis, obat yang ketiga. Nah, in kana qa'iman falyaqud, ya kan? Kalau dia marahnya berdiri, maka dia duduk dia. Jadi kalau marahnya posisi berdiri, suruh duduk. Karena ketika dia duduk itu biasanya, nah, untuk melampiaskan amarahnya, mukul dan semisalnya itu kayaknya tidak ada peluang gitu ya, nggak ada ruang kan duduk. Kalau berdiri kan tahu kan berdiri bagaimana ya kan, memukul cepat sekali ya, apa ya, nah, cepat sekali kan. Nah, tapi kalau duduk coba sulit, walaupun bisa tapi sulit. Duduk, ini obat ketiga nih. In kana qa'iman falyaq'ud, kalau dia berdiri duduk. Wa in kana qa'idan, nah, duduk masih marah juga, falyattaji', suruh apa sandaran ya. Nah, duduk, orang belum sembuh juga masih marah, suruh sandaran. Tahu sandaran ya? Nah, kayak semacam tidur miring itulah. Hatta yazul anhul ghadab, sampai benar-benar hilang darinya marah. Masya Allah, obatnya luar biasa nih ya. Nah, di sini dalam catatan kaki juga disebutkan hadis di dalam kitab Adabul Mufrad, hadis dalam kitab Rawi Abu Dawud, hadis Abi Dzar, nah, barakallahu fiik, Rasulullah SAW mengatakan, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Apabila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan dia berdiri, maka hendaknya dia duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Kalau setelah duduk hilang rasa marahnya. Kalau belum hilang, maka hendaknya dia falyattaji', yaitu dia sandaran atau berbaring. Paham ya? Nah, seperti itu. Dan ini memang solusinya ada semuanya. Hanya saja bukan bentuknya, bukan kapsul ya, bukan tablet, bukan kapsul, bukan obat-obatan, bukan sirup, bukan. Bentuknya semuanya kembali kepada kita. Pertama isti'adzah billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedua apa? Wudu atau mandi. Ketiga kalau marahnya dia berdiri, duduk. Duduk belum sembuh, bersandar atau baringan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis yusni 'ala alladhi yamlik nafsahu 'indal ghadab. Masyaallah. Di sini Nabi SAW di dalam hadis ini menyanjung orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Bi annahu huwal qawi. Masyaallah. Bahwasannya dia itu adalah orang yang kuat secara hakikatnya. Jadi yang kuat secara hakikatnya bukan orang yang kuat bukan orang yang kuat gulatnya, orang yang kuat barbelanya, orang yang kuat sit up-nya, push up-nya ya. Bukan orang yang kuat olahraganya, tapi orang yang mampu menahan amarahnya ketika marah. Kata beliau al-quwwah maknanya, ya kan, kekuatan yang manawi. Walaysal qawiyyu qawiyyal badan. Seperti ini, bukan kuat di sini kuat badannya. Kalau kuat badannya banyak kita saksikan di luar sana. Nah, ya kan, kita saksikan bagaimana orang yang kuat badannya. Nah, karena ini kaitannya masalah keimanan. Badannya kuat, masya Allah, pendek, kekar, ya kan. Badannya kuat, berbelang, sit up, lari maraton, melangkahkan kakinya ke masjid
Cuma jarak 5 meter aja kuat. Allah musta'an, karena lemah imannya. Ternyata kuat ini bukan kuat badannya. Kuat badannya kita jumpai banyak sekali. Kata badannya, Masya Allah, kalau berjalan tegap dia. Anda dikumandangkan mayat masjid. Padahal masjid dengan rumahnya jalan 5 meter aja. Bayangkan itu. Lari maraton sekian kilo, kuat misalkan. Allah musta'an. Itu berarti kekuatan sini yang diinginkan kuat bukan kuat badannya, tapi kuat imannya. Alladzi idza tasara'a ma'an nas yasma'uhum. Bukan itu, bukan kuat orang yang kuat dan kuat badannya, yang kalau dia banting, berkelahi, bergulat bersama manusia, dia akan banting mereka, bukan itu. Paham ya? Jadi bukan orang yang kuat bantingannya, bukan orang yang kuat gulatnya, tapi sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Itu orang yang mampu menahan amarahnya, menahan dirinya ketika dia marah. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.